Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarilah kami, agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan adiknya Habel. Kain bekerja sebagai petani, dan Habel menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya, lalu mempersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Habel, ia mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya. Ia menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Kain marah dan mulai iri kepada Habel. Ia membenci Habel. Ia berencana membunuh Habel. Allah tahu semua yang akan diperbuat Kain terhadap adiknya, maka Allah memanggil Kain. Kain, mengapa kamu marah? Jika kamu mengikuti marah dan bencimu, maka dosa sudah mengintip di depan hatimu, kata Tuhan kepada Kain. Kain tidak mau mendengarkan Allah. Ia semakin dendam dan mau membunuh Habel. Suatu hari, Kain mengajak Habel berjalan-jalan ke kebunnya. Kain kemudian membunuh Habel. Habel mati di tangan kakaknya. Kain, di manakah Habel adikmu? Allah bertanya kepada Kain. Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku? Balas Kain. Kain, apakah yang baru kamu lakukan terhadap Habel? Darah adikmu berseru-seru kepadaku. Aku akan menghukum engkau. Engkau akan menjadi pengembara di muka bumi ini. Kata Allah. Allah, hukuman ini terlalu berat. Aku akan dibunuh oleh orang lain yang aku jumpai. Balas Kain. Tidak, Kain. Tidak ada orang yang akan membunuhmu. Aku akan memberi tanda di dahimu, supaya tidak akan ada yang membunuhmu. Kata Allah. Allah tetap melindungi Kain. Tuhan mengampuni Kain dan melindunginya. Akhirnya Kain pergi dari Taman Eden dan menetap di tanah Nod, sebelah timur Taman Eden. Pada akhirnya, Kain menyesal karena harus menanggung hukuman berat atas kejahatannya. Seandainya Kain mau belajar dari Habel bagaimana cara memberi persembahan yang baik kepada Tuhan, mungkin ia tidak akan mengalami iri hati dan berbuat jahat. Kita diajak untuk meneladani sikap Habel dalam berbagi. Tuhan yang Maha Murah telah terlebih dahulu memberi kita rezeki. Maka sepantasnya kita pun juga rela mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama.
Kita sering melihat orang tua atau orang dewasa memberi persembahan kepada Tuhan, berupa kolekte, buah-buah segar, atau rangkaian bunga di dalam perayaan Ekaristi. Bahkan, anak-anak juga pernah ikut serta memberi persembahan berupa kolekte. Uang kolekte dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin. Uang kolekte kita ambil dari sebagian uang jajan atau belanja kita. Tuhan senang menerima kolekte yang dipersembahkan dengan hati ikhlas dan penuh hormat. Memberi persembahan kepada Tuhan dan sesama adalah perbuatan mulia. Dalam hal ini, kita masih terus belajar, kita dilatih untuk memberi dengan hati ikhlas dan penuh hormat saat memberi persembahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama dengan ikhlas dan penuh hormat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.